berbagai pertanyaan yang timbul dari teman-teman semuanya, sehingga saya berkesempatan untuk bikin konten tentang kenapa beberapa teman-teman sudah mengajukan UMKM 2,4 juta rupiah namun kok tetap tidak lolos. Simak terus ya. Bagi teman-teman yang baru saja hadir di Rejosari Channel, jangan lupa untuk subscribe, padamkan tombol merah biar teman-teman dapat informasi-informasi berkaitan dengan video-video kami selanjutnya. Oke teman-teman, banyak sekali komentar-komentar yang hadir di kolom komentar di video-video saya sebelumnya, yaitu kenapa sudah mengajukan namun kok belum dapat notifikasi, dan di buku tabungan dicek juga tidak ada. Ini ada apa? Ada beberapa yang menjadi penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah karena biasanya orang tersebut tidak mendapatkan notifikasi dikarenakan memang sudah tidak layak untuk menerima bantuan Presiden UMKM 2,4 juta rupiah, karena mungkin sudah dianggap tidak layak lagi oleh pemerintah. Ini faktornya tidak hanya 1-2, banyak sekali berbagai faktor. Atau mungkin pada saat mendaftarkannya dulu ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena kan saya tak mau coba-coba, mungkin ini bisa berhasil, bisa juga seperti itu. Yang kedua adalah ini biasanya dikarenakan dia dapat notifikasi, namun notifikasi itu setelah dikonfirmasikan dengan pihak bank penyalur, yang pada akhirnya NIK diajukan, terdeteksi bahwa yang bersangkutan atau yang dapat notifikasi itu ternyata masih punya tanggungan, dalam arti masih punya kreditur di bank penyalur tersebut, mungkin ikut KUR atau beberapa agunan yang lain, sehingga dia tidak bisa mencairkan, dapat notifikasi tapi tidak bisa mencairkannya. Nah ini indikasinya biasanya seperti itu. Kalau tanggungannya kok Mas sudah tinggal sedikit, di bawah 2 juta misalnya, bisa juga diambil itu uang notifikasi 2,4 juta rupiah, dia lunasi dulu tanggungannya, kemudian itu bisa dicairkan. Jadi ada kendala di situ, punya tanggungan di bank tersebut. Yang ketiga, penyebabnya dia tidak bisa dicairkan karena terindikasi dia adalah aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai BUMN atau BUM daerah, BUMD dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis tidak bisa ikut dicairkan, karena ada beberapa, misalnya seperti ini, suaminya PNS namun istrinya punya usaha. Nah istrinya ini mengajukan, bisa juga terjadi seperti itu, tidak dicairkan karena dalam satu KK itu suaminya sudah menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Ini bisa juga menjadi kendala, tidak bisa dicairkannya. Makanya perlu dicek kembali apakah dulu pada saat pengajuannya ini pemberkasannya sudah betul-betul sesuai, karena dari 12 juta itu ada berapa puluh ribu yang tidak diterima pemberkasannya, alias ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan permintaan dari pemerintah ataupun dalam hal ini Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Ada teman yang bertanya, Bang, bagaimana kalau saya posisinya sekarang sudah tidak berdomisili di bank penyalur? Artinya ketika dia mengajukan ke dinas KUKM, dia berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten A, kemudian dia pergi merantau ke Kabupaten B atau ke daerah C lah misalnya, tahu-tahu dia dapat notifikasi bahwa dia berhasil mendapatkan notifikasi dari pihak bank penyalur. Apakah saya harus mengurusnya di bank ketika saya mengajukan itu? Tidak.
Berarti teman-teman yang model seperti itu bisa mengajukannya di bank penyalur yang terdekat. Misalnya BRI mengajukannya di Kabupaten Wonogiri, dia kemudian merantau ke Jakarta, dapat notifikasi lah, bisa juga diurus di bank Jakarta di wilayah teman-teman bekerja. Lebih mudah, tidak sulit. Yang kemudian ketika mendapatkan notifikasi, kenapa kok begitu sulit tidak segera mendapatkan atau ditelepon oleh mantri atau pihak bank penyalur? Karena dalam pengajuan ini kan butuh proses regulasi dari pemerintah pusat. Kan yang diurus, yang mendapatkan ini kan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah, ini ada 12 juta. 12 juta kan tidak mungkin sehari 2 hari selesai, itu tidak mungkin. Pasti perlu beberapa proses dan perlu beberapa tahapan. Tapi yang pasti kalau teman-teman yang sudah mendaftarkan kemudian dapat notifikasi, dikonfirmasikan ke pihak bank penyalur, kemudian setelah itu pemberkasan selesai, sudah pasti 99% akan cair. Makanya ditunggu nanti setelah cair bisa dinikmati, bisa untuk mengembangkan usaha teman-teman yang diajukan dulu. Nah, itu yang bisa dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, saya akan jawab langsung apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman, supaya nanti kita selalu berkomunikasi antara kita. Sampai jumpa.